Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di STJ TV, berdedikasi menginspirasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sempat viral di sosial media, yaitu tentang sebuah berita. Nah, ini nanti beritanya kita tampilkan di atas sini ya. Akibat istri goyang terlalu kuat, burung suami sampai patah. Nah, burung patah ini kita lebih kenal kalau di bahasa medis dengan istilah fraktur penis. Nah, fraktur sendiri kan biasanya kita lebih sering mengenal fraktur tulang, patah tulang begitu ya. Nah, kenapa kok ini disebut fraktur penis? Kita akan membahas langsung bersama ahlinya. Ada Profesor Dr. Sutoyo, dokter spesialis urologi konsultan. Assalamualaikum Prof, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Baik, sehat-sehat nggih Prof nggih? Alhamdulillah sehat walafiat hari ini ya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sempat viral Prof, seperti yang tadi sempat saya bacakan. Ada berita akibat istri goyang terlalu kuat, burung suami sampai patah. Nah, ini burung suami patah ini, burung patah lebih kita kenal dengan bahasa fraktur penis. Nah, fraktur penis sendiri ini kan fraktur, kata-kata fraktur ini biasanya kita lebih mengenal pada saat patah tulang, fraktur tulang begitu Prof. Nah, pada fraktur penis ini sendiri kenapa kok disebut fraktur penis dan sebetulnya apa definisi dari fraktur penis tersebut Prof? Ya, jadi gini, jadi fraktur penis itu adalah robeknya daripada tunika albuginea, itu robek pada saat dia ereksi. Jadi pada saat ereksi itu kan penis ngembang keras sekali, mengembang keras sekali, jadi besar dan molor panjang juga. Nah, itu karena keras sekali itu, kalau tunika albuginea itu robek, maka dia akan disebut fraktur penis. Jadi darahnya akan keluar dari situ. Ya, jadi pada saat penis dalam keadaan ereksi dan keras sekali. Jadi contohnya kalau kita punya, ini ada contoh ya. Jadi kalau kita biasanya ada mainan anak-anak itu yang airnya diisi dengan plastik diisi air itu, kalau keras sekali dia akan dipatahkan robek. Seperti ini juga, seperti pisang ini, ya pisang ini kan dalamnya keras, ini kan keras sekali. Jadi kalau dipatahkan ya bisa, nah, ini patah. Nah, namanya ini fraktur. Ya, jadi kalau penis bisa juga fraktur pada saat diereksi. Jadi robeknya tunika albuginea. Tapi kalau tadi contohnya pisang, kalau pisang dalam keadaan lemes, pisangnya itu posisinya isinya dia kosong, ditekuk-tekuk ya enggak apa-apa. Ya, itu. Seperti penis kita kalau lemes ditekuk-tekuk ya enggak apa-apa, tapi pada saat ereksi dia posisi keras sekali, ditekuk ya otomatis dia bisa patah. Atau ditekuk atau digerakkan yang gerakan yang salah tadi itu, gerakan yang membuat dia ketekuk atau bisa jawanya kedengkek, bisa jawanya kedengkek itu ya bisa patah. Itu namanya fraktur penis. Fraktur, berarti fraktur penis sendiri sebetulnya terjadinya robekan robekan daripada tunika albuginea. Oke, tunika albuginea. Baik. Ya. Dan terjadi pada saat sedang ereksi. Nah, pertanyaannya adalah Prof, apakah bisa terjadi ketika tidak sedang ereksi? Mestinya tidak bisa. Karena apa? Kalau penis dalam keadaan lemes itu tidak ereksi, otomatis dia lemes sekali, mau ditekuk sini, mau diarahkan kemana, ke celana itu mau diarahkan ke kiri, ke bawah pun tidak akan patah karena memang tidak ereksi. Tapi pada saat dia ereksi, maka dia arahnya kan ke atas ini, ya arahnya ke atas, ditekuk-tekuk ke bawah, ditekuk ke sini, itu bisa patah juga. Jadi artinya harus betul-betul artinya bahwa fraktur penis terjadi hanya pada saat ereksi. Kalau lemes, ditekuk-tekuk gini, di bawah sini, mau dibawa kemana penis ini, ya tetap maksudnya artinya tidak membuat dia patah, ya kan? Baik. Ya pada saat diereksi kamu gerakan sini atau gerakan sini, atau mungkin digini-gini kan, ya itu bisa patah. Atau gerakan tadi pada saat berhubungan yang posisi salah itu, ya itu bisa patah. Kedengkek lah istilah orang Jawa, kedengkek itu lah. Kedengkek. Bisa patah itu. Ini kalau lemes tidak bisa, ya kan? Baik, jadi ya, terjadi fraktur penis ini ketika sedang ereksi begitu ya Prof? Ya. Kalau bahasa Jawanya kita lebih mengenal dengan istilah kedengkek begitu ya. Nah baik Prof, pertanyaan selanjutnya ini, apakah hubungan seksual menjadi faktor utama atau akibat utama paling sering terjadi pada fraktur penis? Ya, jadi hubungan seksual itu memang menjadi faktor terutama sering terjadi. Tapi sebenarnya yang lain juga bisa terjadi. Misalnya pada saat orang masturbasi di mana posisi yang itu tengkurap misalnya, tengkurap sambil masturbasi. Itu kalau kedengkek itu ya penisnya bisa juga fraktur, atau bisa juga ada kadang-kadang ya kadang-kadang anak laki-laki itu kadang-kadang
suka main-main penisnya sendiri. Pada saat ereksi digerak-gerakkan begini, digerak-gerakkan sendiri, tekuk-tekuk gitu bisa patah beneran. Seperti tadi pisang tadi kalau digini kan patah juga kan. Oleh karena itu memang, tapi yang paling banyak pada saat hubungan seksual itu paling tinggi ya. Kasus paling tinggi dari fraktur penis sering jadi pada saat hubungan seksual yang tadi yang jadi human on top tadi itu kan bilang begitu kan. Seperti yang kasus pada tadi itu yang wanita yang suami istri dia, suami istri memang baru nikah tadi dia. Nah itu mungkin begitu. Jadi artinya pada saat hubungan seksual, walaupun tidak untuk kemungkinan pada saat tidak hubungan seksual tadi itu, pada saat masturbasi maupun pada saat dimain-mainkan atau pada saat kebentur, tapi pada saat ereksi juga, ya kebentur adalah sesuatu yang keras pada saat ereksi juga, tapi kan mestinya jarang gitu, ya kan, jarang orang jalan dengan ereksi terus kan jarang itu kan. Itu bisa terjadi juga, tapi yang paling banyak adalah pada saat hubungan seksual, ini paling banyak itu. Baik, jadi penyebab terseringnya memang karena saat hubungan seksual, ya. Tapi memang bisa terjadi saat misalnya sedang masturbasi atau dalam tanda kutip sedang dimain-mainkan begitu ya. Jadi ya. Jadi untuk dimainkan ditekuk-tekuk, bukan dilus-lus ya, ditekuk-tekuk maksudnya. Oh, ditekuk-tekuk begitu. Bukan dilus-lus. Tidak sengaja, sebenarnya tidak bermaksud untuk mematahkan pastinya. Iya, bisa. Tapi karena dipakai main-main begitu nggih, Prof. Jadi coba dipatahin gitu. Coba dipatahkan ternyata bisa patah betulan. Iya. Ya, jadi ini untuk teman-teman yang laki-laki nih khususnya. Ya. Pastinya jangan dipakai main-main pastinya. Ya. Ya, baik, selanjutnya dari sisi kedokteran sendiri bagaimana Prof untuk mendiagnosa fraktur penis ini dan apakah diperlukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosisnya? Jadi untuk dokter ya, jadi dokter gitu. Jadi untuk dokter begini. Jadi kalau ketemu orang ya, pasien yang mengatakan bahwa penis saya dok patah misalnya, nah, tentunya kita perlu anamnese. Bagaimana kejadiannya seperti apa? Jadi nanti akan cerita dia. Dia akan cerita, dok ini burung saya ini tadi pada saat saya berhubungan dok itu bunyi suara krek gitu, suara krek terus kemudian penis saya langsung lemes. Nah, setelah lemes kemudian tentunya saya lepas kan, saya lepas itu dan saya lihat kok ada warna biru-biru kemerahan itu ya. Itu baru kemarin bahasa istilahnya bahasanya imatum, bahasa kedokterannya imatum. Nah itu dari anamnese ya, itu tentunya kira-kira ini adalah suatu fraktur penis ya, karena tadi kan cerita pada saat berhubungan kok ternyata bunyi krek tadi itu ya, kemudian lemes dan nyeri dan warnanya kok ada bagian yang merah kebiru-biruan itu ya. Kemudian itu dari pemeriksaan fisik. Kemudian dokter bisa juga menambahi penunjang lain, misalnya dilakukan foto cavernosografi. Jadi diinjek kontras di situ, nanti akan kelihatan bocornya di mana, robeknya di mana. Atau misalnya bisa juga dengan MRI, bisa juga demikian. Nah itu supaya lebih jelas lagi. Jadi memang diagnosanya dengan anamnese, kemudian pemeriksaan fisik, dengan foto cavernosografi kalau diperlukan, dengan MRI kalau diperlukan gitu ya. Kalau masih dianggap perlu itu. Tapi sebenarnya tanpa MRI pun bisa sudah kelihatan sebenarnya dengan foto tadi dengan cavernosografi. Ya, baik. Jadi dari segi kedokteran sendiri untuk menegakkan diagnosisnya pastinya dimulai dengan anamnesis begitu ya, mengajukan pertanyaan. Ya. Lalu juga bisa dari pemeriksaan fisik dan ada pemeriksaan penunjang berupa cavernosografi dan MRI begitu nggih, Prof? Ya, kalau diperlukan. Jika diperlukan. Baik, tadi kan sudah dari segi kedokteran, Prof, untuk menegakkan diagnosanya. Ya. Lalu bagaimana dari segi pasiennya sendiri yang mengalami fraktur penis? Kira-kira apa saja yang dirasakan begitu, Prof, atau tanda dan gejalanya begitu, Prof? Ya, begini, biasanya pada saat hubungan seksual atau mungkin pada saat masturbasi tadi itu, atau mungkin pada saat dimain-mainkan tadi itu, kalau terjadi fraktur penis biasanya dia akan bunyi kretek gitu, atau ada bunyi krek gitu ya, paling nggak ada seperti itu, krek atau kretek, terserah, pokoknya sepertinya bahasa itu. Terus kemudian setelah itu dia akan lemes dan nyeri dan lemes. Kemudian setelah dilihat itu penisnya itu, loh kok ada warna ini, berwarna bagian tertentu ada warna biru kehitaman, tentunya di bawah kulit, bukan darahnya langsung keluar muncrat, tidak, di bawah kulit ada keluar darah di sini. Jadi itu biasanya
biasanya bapak-bapak pasti akan merasakan, oh ini fraktur penis gitu. Jadi kalau pas hubungan seksual atau pas masturbasi atau pas main-main tadi itu kok keluar kok bunyi krek tadi itu, ya suara begitu, dan kemudian ada nyeri dan ada lemes, dan kemudian juga ada gambaran hematum gitu. Kira-kira ini fraktur penis. Oleh itu harus segera ke dokter supaya segera mendapat penanganan. Kalau tidak, ini kan tentunya ada risiko ya, tidak baik lah. Jadi harus segera ke dokter secepatnya mungkin gitu. Itu. Iya. Baik, kalau dari segi pasiennya sendiri pasti akan terasa nyeri dan ada suara pasti ya, Prof. Ada suara bunyi klek atau krek begitu ya, Prof. Ya. Dan ada gambaran seperti lebam gitu, memar ya, Prof. Kalau bahasa kedokterannya hematum begitu ya, Prof. Ya. Baik. Dan lemas berarti flaccid. Ketika berhubungan itu ereksi dan terjadi frakturnya itu langsung lemas begitu nggak, Prof? Ya, flaccid. Flaccid, ya. Baik, tadi setelah kita membicarakan tentang diagnosa dari kedokteran dan gejala yang dialami pasiennya, kita akan menanyakan bagaimana pengobatannya, Prof? Ya, untuk penanganannya bagaimana, Prof? Ya, jadi dokter kalau sudah memastikan diagnosanya, tadi tentunya tadi sudah pemeriksaan anamnese dan sampai pemeriksaan imaging tadi sudah selesai semua. Jadi sudah bisa menegakkan diagnosa. Diagnosa adalah fraktur penis. Nah, sudah pasti kan. Nah, ini harus segera dilakukan tindakan tentunya. Tindakannya bagaimana? Ya tadi kan namanya fraktur tadi kan, kalau ini kan robek tadi. Robek tunika albuginianya tadi itu. Jadi segera dieksplorasi dengan berdasarkan foto tadi, dengan berdasarkan MRI maupun covernosografi kan ketahuan mana yang robek tadi itu. Ya kita jahit lagi, kita tutup lagi jahitannya itu, karena kalau udah dijahit bagaimana? Tadi ini kan keluar darahnya, bocor di situ sehingga nanti tentunya tidak bisa ereksi yang kuat, makanya harus dijahit lagi supaya bisa kuat lagi. Setelah itu tentunya ya terus kemudian kita berapa hari kemudian kita pulangkan, setelah itu ya diobservasi bagaimana supaya mereka itu masih bisa ereksi atau tidak, kemudian juga sudah sembuh belum, masih ada hematum atau tidak dan sebagainya itu. Jadi ya kita yang penting adalah bahwa semua fraktur penis harus dilakukan tindakan tadi itu. Baik, untuk tindakan fraktur penis sendiri memang hanya pembedahan begitu ya, tindakannya, dan harus dilakukan sesegera mungkin. Mungkin. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mengalami fraktur penis itu harus segera ke dokter dan jangan malu begitu ya, Prof? Ya, jangan malu. Jangan malu agar segera bisa ditangani. Nah, yang jadi pertanyaan ini sering muncul pertanyaan mungkin, Prof. Ketika setelah mengalami pembedahan itu atau penanganan tadi tindakan pada fraktur penis, kapan bisa untuk melakukan hubungan seksual lagi begitu, Prof? Ya itu sangat tergantung ya. Nantinya kita lihat kondisi setelah operasi itu bagaimana ya. Tentunya kalau misalnya tidak ada apa-apa ya, misalnya habis operasi ya setelah 2 hari bisa pulang di rumah sakit ya, kemudian dievaluasi di rumah, kira-kira masih ada nyeri apa tidak, ada hematum apa tidak ya. Tentunya ya paling enggak nunggu paling 1 bulan, 2 bulan lah paling gitu ya, 2 bulan atau 3 bulan itu sudah kondisi sudah bagus, baru dianggap setelah kira-kira apa yang kita lakukan operasi sudah sembuh betul ya, baru kita boleh hubungan seks lagi ya. Baik, tergantung pemantauannya begitu ya, dipantau lah saat itu ya. Baik, memang jadi tidak bisa langsung. Sekarang barusan berhubungan sekarang baru terjadi fraktur, masa besok sudah berhubungan lagi? Tidak boleh dong. Tidak boleh. Masih sakit tentunya ya, masih sakit, juga masih ada hematum, juga masih ada. Bisa robek lagi begitu nggak? Robek juga bisa karena barusan selesai operasi itu. Selesai operasi, jangan ditunggu dulu, paling nggak 2 bulan. Harus sabar menunggu dulu ya, sabar dulu 2 bulan, dilihat ini sudah sembuh belum. Tapi kalau namanya meninggal dunia ya mungkin 3 bulan sudah sembuh dulu. Iya, baik. Jadi ketika setelah dilakukan tindakan pembedahan, pastinya harus dipantau dulu, harus di follow up terlebih dahulu. Apakah sudah membaik atau robekannya ini jahitannya sudah pulih kembali. Tentunya beda-beda nggih, Prof, tiap orang pemulihannya, masa pemulihannya. Nah, baru nanti setelah itu baru boleh untuk mungkin mau melakukan hubungan seksual lagi begitu nggih, Prof? Betul. Baik, sebagai penutup, Prof, di ujung perbincangan ini, apakah ada tips dari Prof Sutoyo untuk pencegahan agar fraktur penis tidak terjadi pada saat melakukan hubungan seksual begitu, Prof? Ya, pada saat hubungan seksual, pada itu khususnya pada saat
posisi namanya human on top tadi itu, jadi perempuan di atas itu hendaknya harus hati-hati. Jadi gerakannya supaya teratur ya, ritmis itu jadi teratur, kemudian juga jangan terlalu tergesa-gesa, juga jangan terlalu agresif dan jangan terlalu keras gerakannya itu. Jadi yang pelan-pelan tapi memang apa itu yang teratur dan ritmis ya. Jadi dinikmati saja, jangan terlalu agresif lah. Kalau terlalu agresif tadi itu bahaya juga. Jadi ya kalau insya Allah kalau hubungannya itu dengan baik ya, pelan-pelan menikmati sekali, dan itu insya Allah akan tidak sampai terjadi faktur ya, aman-aman insya Allah ya, aman-aman pasti aman. Pokoknya tadi itu jangan terlalu keras, jangan terlalu agresif, jangan terlalu gerusa-gerusu ya, dan insya Allah aman. Baik, berarti untuk posisi yang sering menyebabkan fraktur penis tadi posisi woman on top begitu nggak, Prof? Ya. Tapi tetap diperbolehkan nggak, Prof? Diperbolehkan, tapi tadi itu harus hati-hati dan juga harus teratur, maksudnya itu gerakannya teratur, tidak terlalu agresif, tidak terlalu keras, dan dinikmati aja pelan-pelan aja. Ya. Baik, seperti pesan dari Prof. Sutoyo, jadi untuk mencegah terjadinya fraktur penis ini memang ketika berhubungan harus lebih berhati-hati, jangan terlalu keras istilahnya, jadi jangan terlalu agresif lah. Dan ini biasanya juga bisa terjadi pada laki-laki yang mungkin memain-mainkan penisnya, mungkin tidak sengaja dipatah-patahkan, dicoba dipatah-patahkan, ternyata patah beneran begitu. Tidak diperbolehkan main-main itu. Nah, tidak diperbolehkan untuk dimain-mainkan. Untuk teman-temannya laki-laki ini harus diperhatikan, ini penting ini ya. Ya, betul. Baik, luar biasa sekali perbincangan pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan semoga dapat mengedukasi teman-teman di luar sana. Baik, cukup sekian dari STJ TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Prof. Matur nuwun. Sami-sami. Bersama STJ, kita semua sehat dan cerdas.